Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Seencerit demi seencerit lama-lama akan menjadi seencerot. Yap, itulah moto hidup dari para leaker dalam menghidangkan soap iler manga One Piece pada kita semua. Manga One Piece chapter 1059 mendapatkan judul The Incident of Captain Kobe, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti insiden dari Captain Kobe. Manga One Piece chapter 1059 masih melanjutkan cover story mengenai keluarga Germo Double Six. Diperlihatkan Katakuri dan Oven yang saling baku hantam setelah mereka terkena efek dari gas halusinasi milik sang manusia kentut, Caesar Clown. Manga One Piece chapter 1059 diawali dengan memperlihatkan sebuah kapal yang sedang berlayar dekat dengan Pulau Sphinx, kampung halaman dari Shirohige. Marco kemudian terbang dari kapal itu. Tak lupa dia juga mengucapkan terima kasih pada mereka karena telah memberikannya tebengan sampai ke Pulau Sphinx. Ternyata Marco nebeng di atas kapal dari bajak laut rambut merah. Shanks bertanya pada Marco, apakah dia tidak ingin bergabung dengan mereka. Marco memberitahu Shanks untuk berhenti bercanda. Dia lelah menjadi babysitter para bajak laut besar. Shanks memberitahu Marco untuk tidak melebih-lebihkannya karena ia tidak susah untuk dikontrol. Ben Beckman berkata pada Marco jika Sang susah sekali diberitahu, sementara nakama mereka menertawakan kaptennya. Seluruh kru bajak laut rambut merah mengucapkan selamat tinggal pada Marco yang saat ini sedang terbang menuju ke dalam Pulau Sphinx. Kemudian terdapat sebuah kilas balik yang terjadi di Wano Kuni saat malam festival api berlangsung setelah penyerangan dari Admiral Arameki. Apa? Kau tidak bergabung dengan kami untuk menjadi bajak laut, ucap Luffy. Tidak, Yamato cuan, ucap Sanji. Yamato kemudian menjelaskan semuanya, dan dia pun berkata, aku yakin kalian semua menyadarinya juga, bukan? Insiden yang berhubungan dengan manusia hutan itu baru saja berakhir oleh haki seseorang yang benar-benar kuat. Kaido memang baru saja dikalahkan, namun kita semua mendapati orang-orang itu yang datang mengincar Wano Kuni. Aku tak dapat membiarkannya. Bagaimana aku bisa berpetualang tapi aku masih mengkhawatirkan negeri ini? Aku yakin kita semua memiliki pemikiran yang sama. Yamato berbicara dengan Luffy dengan sangat yakin. Dia bahkan mengedipkan matanya pada Luffy. Luffy menatap ke arah Yamato dengan sangat serius. Namun dia mengerti apa yang dikatakan oleh Yamato. Oleh karena itu, Luffy menyetujui keputusan dari Yamato dan menitipkan Momonosuke serta yang lainnya padanya. Zoro meminta pada Yamato agar berhati-hati untuk tidak melukai hati dari Momonosuke karena si bocah mesum itu merasa dia memiliki harga diri yang tinggi. Yamato berkata jika dia sudah tahu akan hal itu, dia juga berencana untuk mencari tujuan hidupnya yang baru di Wano Kuni agar dia bisa menemukan jati dirinya. Di sisi lain, Sanji menangis setelah mengetahui keputusan dari Yamato. Tiba-tiba Marco terbang menghampiri Luffy dan yang lainnya. Marco berkata jika ada tebengan yang pas muncul di dekat Wano Kuni. Jadi Marco akan segera pergi dari Wano Kuni. Kemudian terjadi flashback di dalam flashback. Marco mengingat kejadian setelah perang besar Marineford. Dia meminta Jinbe untuk menjaga adik dari Ace setelah Aceng menjadi donat. Luffy kemudian berterima kasih pada Marco karena telah membantunya saat perang besar Marineford. Marco berkata, aku yakin jika Ace akan sangat senang jika dia tahu kau sudah sampai sejauh ini, Luffy. Si. Yap, ucap Luffy. Marco kemudian terbang meninggalkan Pulau Wano Kuni dan memberikan satu pesan terakhir pada Luffy. Mulai dari saat ini, inilah eramu. Majulah dengan penuh semangat. Siap, ucap Luffy. Flashback pun berakhir. Diperlihatkan Marco yang sudah sampai dengan selamat di Pulau Sphinx. Scene kemudian berpindah ke Amazon Lily. Terlihat sebagian gunung besar yang ada di tengah pulau telah hancur. Gloriosa mengatakan jika inilah kali pertama para lelaki mampu menginvasi sangat jauh ke dalam pulau. Bahkan kerusakan yang terjadi di dalam kota sangatlah besar. Hancock berkata jika selama dia masih berada di dalam pulau, maka musuh pasti akan terus berdatangan. Sekarang situasinya jadi begini. Aku ingin menikahi Luffy, ucap Hancock. Gloriosa berkata, kau selalu menginginkan itu bukanlah sesuatu yang baru.
Sebuah flashback pun dimulai dan terjadi ketika Angkatan Laut menyerang Pulau Amazon Lily beberapa minggu yang lalu. Diperlihatkan Angkatan Laut yang mencoba merobohkan pintu gerbang dari kota Amazon Lily. Namun para bajak laut Kuja mampu memberikan perlawanan sengit. Para Angkatan Laut kemudian memerintahkan untuk mengeluarkan pasifista model baru yang dinamakan Seraphim untuk berada di garda terdepan. Selain itu, mereka juga memerintahkan untuk mengaktifkan fitur kamera perekam. Namun Wakil Admiral Yamakaji mengatakan jika dia belum melihat tanda-tanda keberadaan dari buah Hancock. Seorang anak perempuan kecil dengan sayap serta api di punggungnya tiba-tiba muncul di hadapan Marguerite dan Sweet Pea. Namun, mereka tak mau melawan seorang anak kecil. Anak kecil yang memiliki pupil mata berbentuk seperti bintang itu kemudian menembakkan laser dari tangannya seperti layaknya pasifista. Tiba-tiba kapal bajak laut Kurohige muncul di belakang armada kapal perang milik Angkatan Laut. Sebuah gempa laut yang sangat kuat berhasil menyingkirkan kapal-kapal perang tersebut dari hadapan kapal milik Kurohige. Para marin berkata jika Sea King pasti akan menyadari gempa laut tersebut. Si brengsek Teach berhasil berlabuh ke Pulau Amazon Lily ditemani oleh Katarina Devon dan Vasco Shot. Zehahahaha. Aku datang untukmu, Ratu Bajak Laut. Aku tak akan membiarkan kekuatanmu jatuh ke tangan Angkatan Laut, ucap Teach. Devon berkata jika Hancock memiliki paras yang sangat indah, dia menginginkan kepala dari buah Hancock untuk dijadikan harta karun miliknya. Teach berkata pada Devon jika dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan, asalkan Teach mampu mendapatkan kekuatan buah iblis milik Hancock. Vasco Shot berkata jika sebaiknya mereka menangkap buah Hancock hidup-hidup dan membawanya bersama mereka. Para Angkatan Laut meminta Wakil Admiral Yamakaji untuk memerintahkan mereka untuk menyerang bajak laut Kurohige. Namun Yamakaji berkata jika dia harus menunggu konfirmasi dari markas pusat terlebih dahulu. Kurohige menyerang para Angkatan Laut dengan kekuatan Gura-Gura Nomi miliknya, sembari berteriak memanggil buah Hancock untuk segera keluar. Di sisi lain, Kobe beserta beberapa kroco Angkatan Laut berhasil masuk ke dalam kota Kuja dan mencoba menggunakan teknik bacot no jutsu pada buah Hancock. Kobe memulai bacot no jutsunya. Hancock-san, kami tak ingin menggunakan kekerasan. Jika kau pergi bersama kami, aku akan berjanji. Kami akan segera pergi dari pulau ini. Buah Marigold dan Sandersonia berkata pada kakaknya untuk menyingkir karena mereka yang akan membereskan para Angkatan Laut itu. Namun buah Hancock tetap bersiap untuk ikut dalam pertempuran. Hancock berkata, sangat konyol. Aku tak akan berada di pihak manapun. Aku tak berlutut pada siapapun. Di sisi lain, para kroco Kurohige meminta bantuan Teach untuk melawan musuh baru yang muncul di hadapan mereka. Meskipun hanya seorang anak kecil, tapi mereka tak dapat melakukan apapun di hadapan sosok itu. Kemudian diperlihatkan sebuah ledakan yang disebabkan oleh laser milik pasifista. Teach kemudian berkata, "Hah? Tidak mungkin. Rambut putih, kulit coklat, dan sayap hitam." Sosok anak kecil tersebut tiba di hadapan Kurohige. Anak itu juga memiliki api di punggungnya. Dia juga membawa pedang besar yang mirip seperti milik Mihawk. Wajahnya juga mirip dengan Mihawk saat masih menjadi bocil FF yang pernah digambarkan oleh Oda dalam kolom SBS. Anak kecil itu menyerang Teach, namun dia berhasil menghindar. Akan tetapi tebasan pedang dari bocil tersebut berhasil membelah gunung yang ada di Pulau Amazon Lily. Teach berkata, "PX, bocil kematian ini ternyata adalah pasifista. Apa sebenarnya yang sedang terjadi?" Sosok bocil itu kembali menyerang Teach, namun dia menahan ayunan pedangnya dengan tangan yang telah dia lapisi dengan armamen daki. Teach lalu menggunakan kekuatan buah iblis yami-yaminya untuk menyerap semua yang ada di dekatnya. "Black Bool," teriak Teach. Di sisi lain, buah Hancock menggunakan serangan Slave Arrow untuk mengubah semua musuh di sekitar menjadi batu, termasuk Helmeppo dan Wakil Laksamana Yamakaji. Kobe memerintahkan pasifista untuk segera berhenti karena bisa menghancurkan patung batu dengan sinar lasernya. Buah Hancock akan menggunakan serangan parfum Vermur, tetapi seseorang menghentikannya. Dalam 2 halaman penuh yang sangat membagongkan, diperlihatkan Teach
meremas leher Boa Hancock. Kemudian dia mengangkat Hancock dari tanah di depan bajak laut Kuja dan Koby yang ada di sebelah mereka. Teach menggunakan kekuatan Yami Yami no Mi, jadi Boa Hancock tidak bisa menggunakan kekuatannya di hadapan Teach. Boa Hancock berkata, "Lepaskan tangan kotor jahanammu itu dariku." Mantan Shichibukai, permaisuri bajak laut, Boa Hancock, bounty 1.659.000.000 berry. Teach pun berkata, "Zehahahahaha. Sepertinya mereka memanggilmu permaisuri bukan tanpa alasan. Oh, kamu mengubah semua idiotku menjadi batu." Kaisar Lautan, Blackbeard, Marshal P. Teach, bounty 3.996.000.000 berry. Kemudian diperlihatkan orang-orang yang berubah menjadi batu. Bahkan Katarina Devon dan Vasco Shot telah berubah menjadi batu. Koby tidak tahu apa yang harus dia lakukan dalam situasi ini. Teach memberitahu Hancock jika dia telah menunggu dengan sabar untuk mendapatkan kekuatannya. Hancock mengatakan kepadanya bahwa kekuatannya dibangun di atas kecantikannya sendiri. Jika Teach membunuhnya, mereka yang telah berubah menjadi batu akan tetap dalam keadaan itu. Bahkan pengguna Mero Mero no Mi berikutnya tidak akan bisa membalikkannya. Koby mengatakan bahwa Hancock adalah masalah yang lebih besar dari yang dia kira. Teach berkata, "Situasi ini sepertinya tidak akan kemana-mana, kan? Pahlawan Koby, kau membantuku dalam insiden Rocky Ford. Berkatmu, aku bisa mengalahkan Ochoku alias Wang Ze dan menjadi bos dari Pulau Bajak Laut. Jika kalian lupa, Wang Ze alias Ochoku adalah salah satu mantan kru di bajak laut Rocks." Teach berkata pada Koby, "Apakah kau benar-benar berpikir jika aku membiarkan dia pergi, dia akan menjadi baik dan membuat semua orang kembali normal?" Koby lalu berkata, "Jika dia tidak membuat para prajurit kembali normal, ini akan menjadi masalah besar." Hancock berkata, "Aku akan melakukannya jika kalian semua meninggalkan pulau ini." Teach meremas leher Hancock lebih erat. Kemudian dia berkata, "Dan itu bohong. Saat aku melepaskanmu, kau akan mengubah kami semua menjadi batu. Dan itu akan menjadi akhir dari kita semua, kan? Sejujurnya, menurutku, tak mungkin seorang pria tidak terpengaruh oleh kekuatanmu. Ini situasi yang sulit. Jadi kupikir, aku harus membunuhmu saja." Koby berkata pada Teach, "Jangan lakukan itu, jumlah korban akan terlalu besar." Tiba-tiba seseorang dengan haki yang sangat kuat muncul. Rayleigh berkata, "Aku mengira para marin, tapi ini, bahkan bentuk pulau telah berubah. Maaf Hancock, aku terlambat." Teach kaget dan berkata, "Raja Kegelapan, Rayleigh." Rayleigh mengeluarkan pedangnya dan dia berkata pada Teach, "Hei, anak magang Whitebird, aku belum terlalu tua untuk mengatakan hal itu, tapi aku tidak menyukaimu." Bawahan dari Koby dan Teach panik. Rayleigh terus berbicara, "Hancock, kembalikan semuanya ke keadaan normal. Aku akan menjadi saksinya. Kalian semua akan meninggalkan pulau ini tanpa membuat langkah bodoh." Flashback pun berakhir dan Shin berlanjut ke pulau Amazon Lily pada masa saat ini. Diperlihatkan Rayleigh tidak tiba di pulau ini sendirian. Shaki bersamanya dan kita menemukan identitas aslinya. Shaki berkata, "Kemajuan selalu membawa masalah. Berkat kapal perang batu laut Vegapunk, Calm Belt bukan lagi tempat yang aman." Permaisuri Amazon Lily dari 2 generasi yang lalu. Mantan kapten bajak laut Kuja, Shaki. Rayleigh berkata, "Sejujurnya, banyak hal yang menguntungkan bagi kita. Aku sudah tua sekarang, jadi aku tidak akan bisa mengalahkan Blackbeard saat ini." Rayleigh mengatakan jika tampaknya Angkatan Laut percaya bahwa mereka mampu menggantikan Shichibukai dengan senjata baru yang mereka bawa ke pulau ini. Dari perkataan Rayleigh ini mengkonfirmasi jika Seraphim adalah SSG, senjata baru milik Angkatan Laut. Boa Marigold dan Boa Sandersonia membicarakan sosok Seraphim. Marigold berkata, "Di akhir pertempuran, 2 senjata itu," Sandersonia melanjutkan, "mereka tidak memiliki satu goresan pun. Dan anehnya, salah satu dari mereka terlihat persis seperti kakak perempuan kita ketika dia masih kecil."
Kemudian diperlihatkan wajah Seraphim yang digunakan marinir di Amazon Lily. Dan wajahnya sama persis dengan wajah buah Hancock saat dia masih kecil, meski pupil matanya berbentuk seperti bintang. Chapter berakhir dengan kapal marinir yang melaporkan apa yang terjadi di Amazon Lily. Salah satu dari mereka berkata, "Iya Pak, kami mendarat di pelabuhan Egghead." Tentang Kapten Kobe yang telah diculik, pada gambar terakhir kita melihat halaman surat kabar dengan foto Kobe. Narator mengatakan bahwa Kapten Kobe, pahlawan insiden Rocky Port, telah diculik oleh Yonko, Blackbeard, dan kru bajak lautnya. Situasinya saat ini tidak diketahui. Pada akhir chapter, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan, One Piece tidak libur. Yos nakama, itulah rangkuman untuk One Piece chapter 1059. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.